Untuk zakat fitrah hadirin itu apabila kita sebenarnya memakai dasar hukum untuk melakukan pembayaran zakat fitrah itu cukup dengan putusan pemerintah, Pak. Kalau pemerintah sudah memutuskan maka ikhtilaf itu hilang. Hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Hukum daripada hakim itu menghilangkan ikhtilaf. Kita tahu hadirin bahwa dalam pembahasan zakat itu ikhtilafnya luar biasa, Pak. Ada yang hanya harus dengan makanan pokok, tidak boleh dikonversikan dengan uang. Ada yang mempunyai pendapat boleh dikonversikan dengan uang. Bahkan kalau kita lihat di YouTube, di TikTok, yang ukuran 3,8 ada, yang ukuran 2,7 ada, yang ukuran 2,5 kilo juga ada. Pertanyaannya, sekarang kita bagaimana? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau pemerintah Indonesia sudah memutuskan besarannya, kita sudah sah kalau mengikuti aturan pemerintah itu, Pak. Karena ini hukum hakim, menghilangkan ikhtilaf. Konsepnya di situ itu yang paling mudah. Nah, yang pertama ukuran beratnya zakat dulu. Zakat itu hadirin ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud kembali kepada tadi. Ada yang 6, ada yang 7. Maka dikalikan 4. Kalau 6 2,4. Kalau 7 2,8. Kalau 8 on, ada yang menjadikan 8 on ya 3,6 kilogram. Jadi besaran zakat ini memang berbeda-beda karena melihat daripada masa jenis dari setiap yang kita konversikan ke berat. Makanya hadirin, dari perbedaan ukuran berat tadi, pemerintah kita telah memutuskan lewat PMA, putusan Menteri Agama, itu besaran zakat fitrah di Indonesia 2,5 kilogram. Sudah cukup kita, Pak. Tidak ragu, tidak perlu kita ragu-ragu was-was lagi, Pak. Karena memang sudah ada putusan pemerintah 2,5 kilogram. Cukup. Kalau ada yang di YouTube, yang di media sosial, kemudian angkanya segini, sudah, kita nggak perlu hiraukan. Nanti kalau kita hiraukan, kita ragu-ragu, Pak. Tapi kalau mau mengikuti itu, ya monggo silahkan, gitu loh. Kemudian yang kedua, masalah pembayaran itu memakai apa? Hadirin, yang paling sunnah, ini kalau yang mau mengikuti sunnah, itu membayarnya dengan tepung gandum, dengan gandum biji-bijian itu, Pak. Kemudian yang kedua dengan kurma, itu yang paling sunnah, Pak. Kalau kemudian dengan makanan pokok itu sudah kias, tidak lagi sunnah, Pak, kias. Karena zaman Rasul itu tidak membayar zakat dengan beras, dengan singkong, dengan jagung, tidak ada. Hasil daripada adanya boleh membayar zakat dengan makanan pokok itu mengingat dulu tepung itu, gandum itu sebagai makanan pokok, termasuk juga kurma dan lain sebagainya itu, Pak. Maka mengkonversi ke tepung gandum dan lain sebagainya, akhirnya para ulama fikih menyepakati zakat fitrah boleh diganti dengan makanan pokok. Kemudian munculnya pembayaran zakat fitrah, adanya dikonversi dengan rupiah atau dengan nilai mata uang, itu juga terjadi perbedaan pendapat. Masyhur di kalangan para ulama-ulama Syafi'iyah itu tidak membolehkan untuk dikonversi dengan rupiah, dengan uang cash, tidak boleh. Mayoritas pendapat Syafi'iyah, tapi mayoritas Hanafiyah boleh. Dan sebagian kecil daripada madhab Syafi'iyah juga membolehkan. Maka ketika terjadi perbedaan seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Kita tengok pemerintah kita, Pak. Menteri Agama memutuskan memakai apa? Ternyata di Indonesia aturan zakat fitrah itu hadirin boleh membayar pakai besarnya 2,5 kilogram, boleh membayar dengan makanan pokok, atau boleh dikonversikan dengan rupiah yang sesuai dimakan beras sehari-hari. Nah, kalau sudah ada putusan pemerintah seperti ini, ya sudah cukup, Pak. Kita tidak perlu berdebat.
Kalau ada yang mau berdebat ini tidak sunnah kalau pakai duit. Kalau mau sunnah letter luck-nya, Anda membayarnya harus pakai gandum. Kalau mau letter luck-lekan gitu loh. Karena sebagian sekarang ini ada yang dengan dalil bahasa Nabi tidak mengerjakan, ya sudah tidak usah dikerjakan. Oke, sepakat kalau begitu. Kalau itu yang akan kita buat, maka membayar zakat fitrahnya harus dengan gandum ataupun kurma. Karena Nabi tidak pernah berbuat membayar zakat pakai beras, apalagi pakai sembako gitu Pak. Wah, nggak ada Pak. Karena saya pernah menjumpai satu panitia atau amil zakat masjid yang melapor, Ustadz saya mau tanya, apa ini jamaah katanya kalau memakai beras atau duit itu tidak sunnah, yaitu memakai makanan pokok. Nah, makanan pokok itu kan mencakup sembako, dia datang membawa sembako gimana? Wah, ini Pak yang repot sendiri. Kalau fikih ditafsirkan masing-masing, beristihad sendiri-sendiri, rusaknya di sini nih Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibagikan kepada siapa? Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fungsinya zakat fitrah untuk membahagiakan fakir miskin. Maka hadirin, zakat fitrah wajib diberikan kepada fakir miskin. Pendapat pertama. Bahkan hak amilnya saja nggak ada Pak. Amil tidak boleh mengambil zakat fitrah. Zakat fitrah dibagikan langsung. Lantas nanti yang bertindak sebagai amil diberi apa bagiannya? Diberikan bagian dari fakir atau miskin, karena tidak ada hak amil. Itu pendapat pertama. Karena memang hadisnya seperti itu, yaitu untuk membahagiakan fakir miskin. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena zakat fitrah itu bagian dari zakat, maka mustahiknya pun termasuk 8 asnaf. Amil boleh mengambil, ada yang berpendapat begitu. Nah, mengkompromikan dua pendapat tadi, maka zakat fitrah itu diutamakan dibagikan kepada fakir miskin, diutamakan. Jadi cari dulu fakir miskinnya, bayar ke situ. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, amil maksimal mengambil, maksimal ini Pak 1/8, maksimal 12,5%, tidak boleh dari itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini dibagikan kapan? Seharusnya kalau menurut fikih-fikih mazhab Syafi'iyah, zakat fitrah itu dibayar atau yang terkena wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidup juga di bulan Syawal. Kalau dia hanya hidup di salah satu bulan dari Ramadan dan Syawal, maka dia tidak terkena zakat fitrah. Contoh hadirin, ada orang yang seperti Mbah Karno almarhum ini, beliau meninggal sebelum tanggal 1 Syawal. Beliau ini belum terkena kewajiban membayar zakat fitrah Pak, karena dia belum sampai Syawal. Bahkan andaikan ada seseorang yang puasa kemudian habis asar tanggal 29 atau 30 Ramadan, besoknya Syawal, nanti malam itu hadirin takbiran, yang meninggal sampai batasan sebelum maghrib nanti ini tidak terkena zakat fitrah Pak. Begitu juga anak yang lahir setelah adzan maghrib, setelah masuk tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Syawal malam hari sehabis adzan maghrib lahir anak ini tidak terkena wajib membayar zakat fitrah Pak, karena dia hanya hidup di bulan Syawal, tidak hidup di Ramadan. Konsep membayar zakat fitrah itu seperti itu Pak. Makanya hadirin, harusnya zakat fitrah itu dibayarkan kalau mazhab jumhur Syafi'iyah pada malam ketika takbiran. Nah hadirin, tapi kenapa kita kemudian bisa membayar sebelum tanggal 1 Syawal? Ada beberapa pendapat para alim ulama yang membolehkan membayar zakat mulai tanggal 1 Ramadan Pak, karena untuk ikhtiar kehati-hatian. Nah,
Karena penafsiran-penafsiran seperti ini hanya disepakati bahwasanya zakat fitrah itu hadirin boleh dibayarkan sebelum tanggal 1 Syawal. Apakah tanggal 25 Ramadan, 20? Mengingat apa? Mengingat kemaslahatan pendistribusiannya. Kemaslahatan pendistribusiannya. Karena fungsi zakat untuk menyenangkan hati fakir miskin, makanya hadirin diberikan jauh hari sebelum tanggal 1 Syawal agar hadirin pada saat nanti Ramadan itu hilang, fakir miskin itu sudah tidak sedih lagi. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ana pedania dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap-silahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.